Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan lagi part keduanya untuk pembahasan AEGS ini teman-teman. Untuk finalnya, untuk Propestusnya, ternyata harganya di 100 yang akan penawarannya di hari Senin nanti. Ini sudah ada suratnya dari BI ya teman-teman. Nah ini dia pengumumannya. Nah akan dimulai di tanggal 4 sampai 7 September, artinya hari Senin nanti, dan listingnya di tanggal 11, artinya sesuai dengan jadwal ya teman-teman. Dengan harga penawarnya adalah 100, artinya harga di atas ya teman-teman. Kan harga yang sebelumnya itu kalau kita lihat dari 90 sampai 100, ternyata dia mengambil harga atas dia teman-teman. Ini hampir sama seperti NMAX kemarin teman-teman, harganya di atas juga. Nah nanti kita akan lihat apakah pergerakannya sama atau tidak teman-teman. Oke, sebelum itu kita lihat dulu di sini. Nah dan juga untuk nominal untuk sahamnya yaitu 50 teman-temannya, tidak ada perbedaan. Terus juga untuk penawaran pelaksanaan tuh untuk harga tembusnya ada 90, dan untuk jumlah sahamnya itu tidak dikurangin, tetap 400 juta lembar saham. Lalu untuk underwriternya tetap AHA ya teman-teman, yaitu PT Sinan Sekuritas Indonesia itu. Oke, ini sudah dapat ya teman-teman suratnya, artinya Senin sudah penawaran umum. Dan penawarannya juga lumayan lama sih, sampai tanggal 7 teman-teman. Dan listingnya di tanggal 11, artinya hari Senin depan teman-teman itu. Oke, ini saya tutup. Kita kembali lagi. Nah, jadi kita sudah tahu ya teman-teman, ini adalah spare part untuk mobil ya teman-teman. Nah, kalau motor sepertinya sih ada juga sih teman-teman, saya lihat itu. Oke, sebelum itu kita lihat dulu untuk policy-nya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke policy-nya teman-teman, kita lihat dulu di sini teman-teman, yaitu tentang pemegang sahamnya teman-teman. Nominalnya kan 50 ya teman-teman. Nah, ini dia. Kalau kita lihat ya teman-teman, tidak ada perubahannya. Dia karena jumlah sahamnya dibagi ke masyarakat yaitu 400 juta lembar saham. Ini hampir setara dengan 40% teman-teman. Ini yang saya agak ngeri teman-teman. Ngeri kenapa? 40% dibagikan ke masyarakat. Ini sangat besar banget ini teman-teman. Sangat banyak banget ini teman-teman, dibagikan ke masyarakat. Dan jumlah sahamnya di setelah penuh tidak ada perubahan, yaitu 1 miliar ya teman-teman, atau bisa disebut 10 juta lot teman-teman totalnya. Dan 4 juta lot untuk dibagikan ke masyarakat. Nah, yang saya cemaskan ini 40% ini dibagikan ke masyarakat, artinya 60% dipegang oleh ini teman-teman, si Joseph, terus si Johan ini, terus juga Jihan ini yang megang teman-teman itu. Dan juga kalau kita lihat teman-teman, nah jadi bentuknya begini nanti teman-teman. Penawaran umum sebanyak 400 juta lembar saham baru dengan nilai nominal yaitu 50 per saham, dan dengan harga pelaksanaan yaitu 100 per saham. Nah ini modal sahamnya teman-teman ya. Nah jadi bentuknya sudah begini teman-teman. Untuk saldo labanya ini dia, kita ditentukan untuk penggunaannya nanti, tidak ditentukan penggunaannya. Ini dia sudah kita lihat ya, jumlah ekuitasnya juga 14 miliar, tidak digunakan ini ada 10 miliar, dan juga ini total nanti 40 miliar ya teman-teman. Nah perkiraan biaya untuk emisi nanti sekitar 3,9 miliar ini teman-teman. Jadi performa ekuitas setelah penawaran umum nanti ini dia. Jadi kita lihat untuk jumlah ekuitasnya itu sekitar 50 miliar. Tidak ditentukan untuk penggunaan yaitu sekitar 10 miliar. Ditentukan untuk penggunaan yaitu 300 juta. Terus juga penghasil kompresif lainnya sekitar 49 juta. Terus untuk tambahan modal stolnya itu 16 miliar. Modal sahamnya itu 24 miliar ini teman-teman itu. Nah ini ada berikut tabel performa ekuitas di tanggal 28 Februari tahun 2023. Nah ini dia untuk ekuitasnya teman-teman. Nah ini mungkin sudah saya bahas ya teman-teman untuk ekuitas di tahun 2023 tadi. Nah ini dia bentuknya. Nah kita langsung saja untuk di ini untuk performa ekuitas setelahnya, yaitu 50 miliar 300 ya teman-teman. Ini dia teman-teman. Jadi totalnya itu teman-teman. Nah sebelum nama itu ini tadi itu. Lalu di sini ya teman-teman, kita lihat juga tambahan modal stolnya itu sekitar 16 miliar, dan untuk penghasilan kompresif lainnya itu sekitar 49 juta. Terus ditentukan untuk penggunaan 300 juta, tidak ditentukan untuk penggunanya itu 434 juta, dan untuk jumlah ekuitas untuk bersihnya itu yaitu 67 miliar. Nah itu dia teman-teman. Nah untuk penerbit waran satu ini seperti sih tidak perlu saya bahas sih. Kalau waran ini kan sudah kita tahu, ini kan tidak perlu keterkaitan juga sih. Oke, kita lanjut ke ini ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk pengalian saham oleh pemegang saham pendiri ya teman-teman. Ternyata dia ini ada juga nama tuh melakukan beberapa kali stock split ini teman-teman itu. Dan juga kalau kita lihat, ternyata dia masih tetap seperti biasa, seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya, ternyata ada lock up-nya teman-teman. Artinya
pemegang lama tidak akan melepaskan sahamnya. Nah, ini dia contohnya seperti si Johan ini, teman-teman. Kalau kita lihat ya. Nah, ini dia. Tidak akan mengalihkan sebagian atas kepemilikan atas efek bersifat ekuitas perusahaan tersebut. Nah, selama 8 bulan, teman-teman itu. Nah, sedangkan si Dr. Joseph ini, dia tidak akan mengalihkan untuk sahamnya, yaitu karyawan, yaitu sekitar 12 bulan atau 1 tahun, teman-teman. Itu dia. Jadi mereka ini lock up ya, teman-teman. Nah, jadi sekitar 6 juta lot ini dia melakukan lock up, teman-teman. Dan 4 juta ini kita akan melakukan transaksinya di pasar nanti itu. Nah, tapi kalau saya lihat sih, kalau dia nanti sudah ini agak ngeri juga sih. 40% dipegang ke masyarakat. Ini paling banyak, teman-teman. Ya, kalau kita tahu sih banyak juga sih. Seperti GoTo aja sudah mau 70% ya pemegang ke masyarakat, teman-teman. Ini 40% dipegang oleh masyarakat. Menurut saya sih ini terlalu besar. Kalau sih 20% sih lumayan cukup sih. Tapi dia mau butuh modal ya, jadinya itu tadi, teman-teman. Oke, coba kita lihat di sini ya, teman-teman. Oke, di sini ya, perusahaan akan melakukan penawaran umum sebanyak 40 miliar. Nah, penawaran umum digolongkan dengan golongan penawaran umum pertama. Nah, ini dia golongan pertama ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu perusahaan akan mengalokasikan penjataan terpusat adalah sebanyak 20 miliar. Artinya dia ini mengeluarkan 20 miliar, teman-teman. Artinya sebanyak 50% dibagi ke masyarakat. Wow, lumayan banyak juga sih, teman-teman. Kalau papan aktualisasi memang begini. Ada 70%, ada 50%, ada 60%. Kalau papan aktualisasi pastinya tinggi, hampir setengahnya, teman-teman. Untuk nama tuh penjataan pusat ini, polling alamat ini, teman-teman. Itu. Nah, kalau kita lihat, mengingat jumlah posisi penjataan terpusat sebanyak 20 miliar atau setara dengan 50%, maka tidak akan terdapat penyelesaian alokasi efek dalam penawaran umum. Hal ini dikarenakan penjataan terpusat perusahaan telah lebih dari ketentuan minimum. Nah, jadi telah lebih dari ketentuan umumnya, teman-teman, itu. Nah, jadi alokasi penjataan pusat tergolong 1 hanya 25% dari jumlah saham ditawarkan. Nah, jadi 25%. Lebih dari 25%. Jadi 50% ya, teman-teman, untuk polling alamatnya, penjataan terpusat itu. Lumayan juga sih, teman-teman, 50%. Ya, kalau kita lihat seperti Habat kemana aja 70%. Dan juga untuk papan aktualisasi, ya banyaknya rata-rata 60-70. Ya, mungkin itu karena papan aktualisasi, karena dia tuh kecil, teman-teman. Jadinya dia memberikan sebaik mungkin untuk jumlah sahamnya itu. Nah, kita sudah tahu kan jumlah sahamnya ditawarkan ke masyarakat ada 40%. Dan juga untuk penjataan terpusatnya atau polling alamatnya aja sudah 50%, teman-teman. Ya, ini sih menurut saya sih lumayan besar sih, teman-teman. Bisa saja nanti untuk penjataan bisa saja dapat 20%, teman-teman, atau 24% seperti MC kemarin. Itu dia. Itu yang pertama, teman-teman. Oke. Ini sudah saya bahas ya, teman-teman. Kita lanjut ke nama tuh valuasi tadi, teman-teman. Nah, oke. Kemarin sudah saya bahas juga ya valuasinya, tidak ada perubahan juga, teman-teman, untuk valuasi AGS nih. Untuk tahun 2022, kita lihat ya tentang harga di status, yaitu PBP-nya yaitu 6,88 kali. Untuk P-nya yaitu 121,81 kali, BP-nya 14,53, D-nya yaitu 138,02%. Untuk lainnya yaitu 5,65%, EPS yaitu 0,82. Untuk jumlah sahamnya di setelah penuh adalah sekitar 1 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 14 miliar, laba bersih yaitu 825 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 20 miliar. Untuk market cap di tentang harga di 100 yaitu 100 miliar. Oke, ini di tahun 2022. Kita masuk ke tahun 2023 di kuartal pertama. Harganya sama ya, 100, yaitu PBP-nya yaitu 6,80 kali. Untuk P-nya yaitu 616,86 kali. Untuk BP-nya yaitu 14,70, D-nya yaitu 104,36%. Untuk lainnya yaitu 1,10%. Untuk EPS-nya yaitu 0,16. Untuk jumlah sahamnya di setelah penuh adalah 1 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 14 miliar. Dan juga untuk laba bersihnya yaitu 163 juta. Untuk total hutangnya yaitu 21 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 100 miliar. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat untuk ekuitasnya meningkat ya. Pasti tadi sudah dijumlahkan dengan modalnya di setelah penuh tadi. Lalu juga untuk laba bersihnya yaitu 163 juta. Total hutangnya ternyata meningkat 1 miliar, teman-teman. Itu. Nah, jadi menurut saya sih untuk valuasi AGS ini sangat mahal ini, teman-teman.
dan juga untuk utangnya lumayan juga sih teman-teman. Nah, kalau menurut saya sih untuk AGS ini kurang menarik sih. Nah, ini yang kedua teman-teman, polisi sudah mahal. Yang pertama tadi kan masalah untuk penjatahan sahamnya tadi teman, apalagi yang dibagi ke masyarakat saja sudah 40% itu. Oke, kita masuk ke underwater-nya teman-teman. Nah, terakhir adalah LSCH. Ternyata LSCH sempat Allah, tapi bukan open Allah ya teman-teman. Dia Allah ketika marketnya naik ke atas dia teman-teman. Artinya dia opennya sekitar 20%, diangkat ke atas sampai Allah, tapi A-nya kebongkar lagi teman-teman itu, dan ditutup di 13% teman-teman. Lumayan sih menurut saya sih. Jadi kalau ikut kemarin itu cuan sih ya, karena saham rumah sakit itu tidak akan mati kecuali tidak ada yang sakit itu. Dan juga kalau kita lihat untuk disamakan untuk papan akasasi LMAX, dia bisa satu kali Allah di hari pertama. LMAX juga sempat di hari pertama open ALB, tapi diangkat di sesi kedua langsung terbang dan Allah dia teman-teman. Meskipun air kebongkar terus tapi ditutup Allah dia teman-teman. Nah, jadi kalau LMAX ini bisa Allah dia teman-teman. Ya, mungkin karena untuk bidnya itu sangat sedikit dan juga retail juga sangat sedikit. Jadi peluang untuk diangkat tuh sangat mudah dan AHA juga tampung teman-teman. Nah, untuk LSCH kemarin itu nyata AHA buang barang teman-teman. Meskipun sudah collab dia, nyata dia buang barang teman-teman di hari pertama. Nah, ternyata untuk AHA ini belum pernah tobat. Meskipun dia sudah tobat di INA dan LMAX, tapi LSCH dia mengulang lagi. Ini yang kurang menarik teman-teman jadinya. Kecuali LSCH ini, si AHA ini tidak buang barang teman-teman, gak masalah. Meskipun hari kedua artinya dia masih menjagain. Tapi di hari pertama dia langsung jualan teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu untuk pergerakan untuk LSCH ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, LSCH. Ternyata harganya masih dijagain ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat ya teman-teman. Nah, ada BL teman-teman. Nah, ini nggak tahu saya sih BL ini. Mungkin dia dapat di PC Alamet teman-teman. Mungkin dia dapat di penjataan pasti dari teman. Dan AHA ternyata jualan teman-teman. Nah, AHA aja jualan teman-teman. Ya, ini kabarnya buruk teman-teman, AHA jualan. Dan ternyata IN yang FOMO beli dia. Dia tidak beli di IPO. Ternyata dia FOMO beli di market teman-teman. Itu. Jadi, kalau misalkan si IN tidak ikut di AGS ini, peluang untuk hijau atau tidak ALB ada kemungkinan itu teman-teman. Tapi tidak ada kemungkinan bisa saja open ALB. Bisa jadi itu. Ya, dikarenakan untuk underwater-nya nih, kalau dia buang, pastinya itu berat banget untuk naik teman-teman. Contohnya seperti PPLI. Underwater IU tidak pernah tobat. Dia buang barang saja ketika bandar angkat tidak kuat. Ya, karena si underwater-nya ini pegang barang banyak. Itu. Karena dia mau distribusi. Ya, menurut saya sih kalau mau distribusi, jangan cepat-cepat di hari pertama. Setidaknya berguyur. Sedikit-sedikit atau di hari kedua, hari ketiga. Ya, kalau cepat di hari pertama jualan, artinya dia turun ke bawah. Sampai bisa saja ALB. Itu. Nah, menurut saya sih kalau AHA bergerak lagi seperti LSCH ini, buang-buang di hari pertama, bisa saja untuk AGS ini ALB. Itu. Tapi nggak tahu ALB-nya nanti diangkat atau tidak. Dan juga ada awalannya teman-teman. Nah, apakah nanti mengikuti seperti LMAX, dia nanti opennya ALB dulu, nanti diangkat lagi. Bisa saja terjadi. Itu yang perlu diperhatikan. Karena sama-sama papan akasasi dan juga bergerak di bidang hampir yang sama teman-teman. Itu. Nah, jadi kalau AGS ini menurut saya sih kurang menariknya seperti saya jelaskan di pertama tadi. Yang pertama, jumlah saham dibagikan ke masyarakat sangat besar banget, 40%. Kalau kita lihat untuk penjatahan pusat tadi, tentang untuk polling elemennya tadi, itu saja 50%. Nah, bandar sepertinya nggak terlalu banyak sih pegang barang. Nah, itu yang jadi masalah. Lalu, untuk underwater-nya kurang menarik karena AHA kemarin itu jualan. Ya, meskipun seperti LMAX kemarin underwater tidak jualan, dia tampung, dia buy, itu menarik. Tapi kalau lihat skenario seperti LSCH, dia mulai lagi, dia buang barang. Nah, ini yang kurang menarik. Lalu yang ketiga, untuk valuasi untuk AGS ini sangat mahal. Itu yang saya kurang menarik teman-teman. Ya, meskipun untuk papan akasasi ini
ALA dan ALB-nya 10%. Jadi kalau misalkan kita mau nama tuh IPO antal, memanfaatkan momentum, mau beli, kalau misalkan dia cepat guardnya, misalkan dia opennya hijau, tapi banyak yang ikut jualan, itu sangat berat untuk kita keluar teman-teman. Yang ada, kita bisa saja jual di minus atau jual di merah. Ya, kita sama saja rugi itu. Atau malahan dia opennya ALB, kita nggak sama sekali bisa jualan. Contohnya seperti MC kemarin teman, dia opennya saja ALB itu. Nah, jadi gimana ini teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut untuk AGS ini? Ya, papan apresiasi yang pastinya kurang menarik, susah untuk keluar pada saat open market tuh. Tapi nggak ada kemungkinan ya, nanti apakah A atau tidak. Dan untuk harganya di satu set teman, harga atas dia. Dan untuk penawarnya di hari Senin nanti di tanggal 4 sampai tanggal 7 dan listing di Senin depannya. Silakan teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut, ini adalah papan investasi, harap hati-hati juga ya, karena susah untuk keluar. Kalau papan pengembangan, kemungkinan sih kalau masih agak jelek, kalau misalkan ada opennya hijau, masih bisa keluar. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan singkat saya tentang saham yang mau IPO yaitu AGS ini untuk part keduanya setelah Hephaestus finalnya sudah keluar ini. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.